Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Abi Alif dan Umi Ida selaku pengasuh pada pesantren Sekolah Menari Banifida. Yang saya hormati Miss Afi dan Bijibun selaku Kepala Madrasah MTS Menari Banifida. Yang saya hormati Dewan Guru MTS Menari Banifida. Yang saya hormati kedua orang tuaku yang ada di rumah, dan tidak lupa teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Altafisa, saya dari kelas 8 MTS Al-Quran Menari Banifida. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Toharoh yang kedua, bab yang kedua. Di sini itu hadis tata cara toharoh hadis besar dan tata caranya. Jadi perempuan wajib mandi karena mengalami masa haid dan selesai menjalani masa nifas. Jadi kalau perempuan ketika sudah selesai haid atau nifas, maka itu diwajibkan mandi besar, mandi hadis besar. Terus kewajiban mandi bagi mandi perempuan dan laki-laki, yaitu kalau laki-laki itu keluar mani baik disebabkan mimpi atau lain-lain, terus meninggal dunia, terus berkumpulnya suami istri atau bersetubuh. Terus di sini ada tata cara mandi wajib. Di sini ada hadis besar, pengertian hadis besar. Pengertian hadis besar yaitu hadis besar adalah hadis yang dapat disucikan dengan cara mandi. Terus di sini ada tata cara mandi wajib. Salah satunya yaitu membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan, terus wajib membasuh kemaluan dengan tangan kiri, terus wudhu sebagaimana hendak sholat, terus memasukkan jari-jari hingga membasahi pangkal rambut, terus menyiram kepala sebanyak 3 kali, diteruskan mandi seperti biasa. Jika sudah, maka kita teruskan mandi seperti biasa kita mandi. Terus di sini ada praktik bersuci. Praktiknya yaitu ibadah sholat tawaf yang syarat sahnya adalah suci dari hadis. Jadi ketika kita melakukan tawaf itu mempunyai syaratnya yaitu kita harus bersuci dari hadis besar maupun kecil. Terus bersuci termasuk amalan penting dalam hukum Islam. Jadi bersuci itu adalah amalan yang sangat penting dalam Islam ketika kita hendak melakukan ibadah. Di sini juga ada cabang yang keempat, itu ada bersuci dari najis. Di sini ada cara menggunakan air untuk bersuci. Salah satunya yaitu mencuci dengan air bersih sebanyak 7 kali. Itu contoh najisnya anjing dan babi. Itu harus membasuh sebanyak 7 kali. Terus di sini ada mencuci tempat najis sebanyak 3 kali. Jika itu tempat najisnya itu terkena, maka kita bersihkan sebanyak 3 kali. Terus di sini ada itu cukup menyiramnya. Caranya tadi tempat itu dibasuh sebanyak 3 kali, terus cukup menyiramkan air ke bekas najisnya. Hanya disiram air itu ke tempat yang terkena najis, dan pastikan warna, bau, rasa, dan lain-lainnya itu hilang. Contohnya itu najis seperti kencing bayi laki-laki yang belum 2 tahun. Membersihkannya hanya cukup 3 kali, disiram air, terus pastikan najisnya itu sudah tidak ada bau dan rasanya. Terus di sini najis yaitu pengertian najis yaitu segala yang dianggap kotor oleh syariat walaupun menurut penilaian manusia itu bersih. Jadi najis itu ada yang najis tidak terlihat. Jadi kita mengira itu bersih padahal itu tuh terkena najis. Jadi najis itu tidak dapat dinilai itu najis apa tidak. Terus yang terakhir ini ada bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas ini dapat dilakukan dengan wudhu atau mandi. Jika kita mempunyai hadas kecil, maka kita membersihkannya dengan wudhu, dan jika kita berhadas besar, maka kita mandi yang disebut mandi wajib itu. Jika ada uzur, tidak ada air, maka boleh mengenakan debu. Jadi ketika kita bersuci itu tidak ada air, maka kita boleh menggunakan debu seperti kita wudhu. Tidak ada air, maka kita boleh menggunakan debu dengan tayamum.
Cukup itu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.